Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Eh, Kepada saya yang pertama itu dipertanyakan apakah memasuki tahun 2021 itu kita bisa eh, berharap optimis. Saya kira kita bisa optimis bila satu, pandemi ini turun secara signifikan. Kemudian ekonomi naik secara nyata. Begitu juga keadilan ekonomi, keadilan politik, lalu tidak ada lagi produk-produk peraturan perundang-undangan yang aneh-aneh, dan kepemimpinan makin kuat, kezaliman turun bahkan hilang sama sekali, dan korupsi nol. Indeks persepsi korupsi Indonesia terus meningkat. Nah, jika itu terjadi, maka pantas kita optimis itu. Tapi kan faktanya itu tidak terjadi. Pandemi justru makin memburuk. Jadi dulu kita kaget ketika angka infeksi itu mencapai 3.000, 4.000. Sekarang angka itu sudah lewat, itu hanya angka provinsi. Sekarang setiap hari itu di atas 10.000, bahkan hari kemarin 14.000. Angka kematian pun juga sudah sangat tinggi, lebih dari 400 setiap hari. Jadi infection rate kita ini sudah jauh di atas angka rata-rata WHO yang kurang lebih sekitar 2-5%. Kita sudah lebih dari 30%. Kemudian situasi ekonomi juga saya kira terus memburuk, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan kondisi keuangan negara yang menurut kabar-kabar itu sebenarnya sudah nyaris kosong. Usaha untuk mencari utangan kemana-mana itu hanya dapat uang receh ya, 7, 8, 9 triliun dari Jepang, dari Australia, ya. Dari World Bank kemarin juga tidak lebih dari angka itu. Kemudian ketidakadilan ekonomi semakin nyata, apalagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus disahkan, Undang-Undang Minerba kemarin disahkan, dan sekarang sudah sampai pada tahap implementasi. Pada saat Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden pada 2 November, hari itu pula diperpanjang kontrak untuk Arutmin yang menjadi salah satu dari PKB 2B dengan area konsesi lebih dari 57.000 hektar. Diperpanjang untuk 2 kali 10 dengan opsi 2 kali 10 lagi, jadi 40 tahun. Jadi ketidakadilan ekonomi itu semakin menganga. Begitu juga dengan ketidakadilan politik. Saya kira betul kasus orang satu itu akan menjadi batu ujian gitu. Apakah ada keadilan politik dan keadilan hukum? Jika sampai orang itu tidak tersentuh, padahal sudah demikian nyata ujaran-ujarannya, ujaran-ujaran kebenciannya, ujaran-ujaran yang bersifat rasis itu, maka sebenarnya tidak ada perubahan pada keadilan politik dan hukum itu. Kemudian produk peraturan perundang-undangan yang ada itu justru semakin mengusik nurani kita. Ya, terakhir saya kira kita tahu lahir Perpres RAN PE, ya, Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Ekstremisme yang mengarah kepada terorisme, berbasis kekerasan yang mengarah kepada ekstremisme. Dan kalau kita telaah betul Perpres itu, Rencana Aksi Nasional itu sesungguhnya intinya adalah perang melawan radikalisme. Dan apa yang dimaksud radikalisme kita semua sudah tahu, dan agama itu adalah menyangkut radikalisme agama, dan agama mana yang dimaksud kita juga semua sudah tahu, tidak lain adalah Islam, dengan tujuan
berkembangnya apa yang mereka sebut moderasi Islam. Moderasi itu apa? Moderasi itu saya kira Kementerian Agama sudah mendefinisikan, yaitu agama yang tidak boleh menjadi aspirasi. Jadi kita tidak boleh punya aspirasi dengan agama kita. Jadi boleh kita ini beribadah, ya, tapi kita tidak boleh punya aspirasi, apalagi aspirasi politik. Gitu. Kita akan dengan mudah dicap radikal, ya. Dan kecuali yang diperlukan oleh negara. Nah, ini hari saya kira wakaf diperlukan, tabungan umroh haji diperlukan. Nah itulah. Jadi ke sana arahnya. Jadi saya kira kita menjadi selayaknya pesimis memasuki tahun 2021 ini. Ya, jika betul RAN PE ini dijalankan, maka akan terjadi pembelahan di tengah-tengah masyarakat. Karena RAN PE ini boleh disebut sebagai upaya semesta yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi apa yang disebut radikalisme. Ya, bahkan juga sudah disiapkan hotline pengaduan dan mereka akan segera menyusun deteksi dini dan kriteria-kriteria untuk sikap dan perilaku yang masuk kategori radikal itu. Karena itu saya kira korban akan makin banyak berjatuhan ke depan jika RAN PE ini betul-betul dilaksanakan, karena tentu akan ada banyak pengaduan yang masuk ke negara dan itu akan melengkapi kezaliman yang sudah berjalan selama ini, yang menimpa FPI, sebelumnya HTI, kemudian penangkapan Habib Rizik Syihab, serta pembunuhan terhadap 6 anggota Laskar FPI itu. Dan belum lagi kita cermat membaca Perpres RAN PE, sudah terbit surat edaran, ya, Menpan ini tentang ASN itu. Jadi saya kira ini akan semakin lengkap lah apa yang tadi sudah disinggung dengan istilah otoritarianisme ini. Jadi kita memang tidak boleh pesimis, tetapi keadaanlah yang membuat kita harus pesimis. Kita memang harus optimis, tetapi keadaan itu yang membuat kita menjadi sulit untuk optimis jika hal-hal tadi itu terus berlangsung. Saya kira itu. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Ismail. Ya. Baiklah hadirin sekalian. Oh iya, terkait dengan tadi ya Ustaz Ismail tentang bagaimana pendapat Ustaz Ismail terkait dengan adanya isu RUU Pemilu, terkait dengan adanya larangan aktivis HT ikut pemilu, dipilih dan memilih. Bagaimana Ustaz? Sebelum masuk ke situ, saya ingin tambahkan juga, tadi sudah disinggung sebenarnya tentang korupsi. Ini juga makin menambah rasa pesimis kita gitu. Korupsi ini kan bukan sekedar hilangnya uang negara, ya, tetapi di balik korupsi itu ada, tadi juga sudah disinggung, impact terhadap politik dan hukum gitu. Jadi hukum menjadi tidak tegak oleh karena korupsi, keadilan makin menjauh, keadilan ekonomi semakin sulit diwujudkan, keadilan hukum juga semakin sulit untuk ditegakkan itu. Dan saya kira korupsi di negeri ini meningkat ya sangat drastis, baik dari sisi jumlah, ya, jumlahnya sudah triliunan. Jadi kalau dulu kita heran dengan angka miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, sekarang ini mendengar angka korupsi sampai triliunnya seperti yang dialami pada Jiwasraya, kemudian Asabri, ya, itu seperti seolah biasa. Ini kan tragis. Ya. Bagaimana bisa kita merasa biasa mendengar angka atau jumlah yang dikorupsi itu triliunan. Itu sudah rusak itu jiwa itu.
Kemudian yang kedua dari sumber dana. Sumber dananya juga sudah ndak lagi pilah-pilih itu. Ya. Bansos yang notabene itu untuk rakyat miskin itu diembat juga. Ya, kita membaca beras itu kualitasnya diturunkan untuk bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Jadi hari ini dimasak, besok sudah busuk. Minyaknya itu bukan minyak bermerek, tapi minyak curah. Yang kalau dibikin goreng itu katanya rasa di tenggorokan itu nggak enak. Mie-nya juga bukan mie yang dijual di pasaran, tapi mie bikinan entah siapa gitu. Yang kita membaca itu harganya sebenarnya nggak sampai, jangan lagi 300.000, 200.000 pun nggak sampai, di 150.000. Jadi dikorupsi separuhnya. Jadi ini sudah menurut saya sangat keterlaluan. Dan kalau betul BPJS Ketenagakerjaan juga dikorupsi kemarin, ini sudah lagi. Ini kan dana milik para pekerja yang dihimpun dari sekian banyak kaum pekerja yang mungkin sebagiannya itu sebenarnya perolehan setiap bulannya nggak seberapa, lalu dipotong dan dikumpulkan di BPJS Ketenagakerjaan, itu pun juga diembat. Jadi menurut saya ini sudah keterlaluan sekali. Dan pelakunya itu juga bukan pelaku biasa, ini para elit tadi sudah disebut, bahkan dikatakan sampai ke yang seorang perempuan yang disebut madam dari partai yang sangat berkuasa ini hari. Makanya ini menjadi ujian sangat penting bagaimana korupsi itu bisa diberantas itu. Kalau penelitian itu atau penyidikan itu berjalan dengan lurus, dengan jujur, dengan transparan, mestinya akan dapat itu yang disebut madam itu. Dan akan dapat juga partai yang mendapatkan dana korupsi. Nah, mestinya mereka lah itu yang harus dicabut hak politiknya, bahkan kalau perlu seperti yang diserukan oleh publik dibubarkan gitu. Bukan HTI gitu. HTI tidak melakukan apa kesalahannya. Ya. Sampai ini era pun nggak jelas apa kesalahannya. Mereka mengatakan kesalahan kita itu anti Pancasila. Itu bukan kesalahan, itu tuduhan. Tuduhan yang tidak pernah dibuktikan di muka pengadilan. Apakah memang seperti itu? Selalu dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan Pancasila. Kalau Islam tidak bertentangan Pancasila, maka ajaran Islam tidak akan pernah bertentangan Pancasila. Termasuk ajaran Islam mengenai politik. Di dalamnya ada khilafah gitu. Sebut akhir tidak pernah melakukan tindakan kriminal, melakukan gerakan separatis atau mendukung gerakan separatis, termasuk juga tidak pernah korupsi gitu. Lalu atas dasar apa mereka membuat aturan yang melarang mengikuti pemilu? Itu berarti kan mencabut hak politik, ya. Apalagi kenyataannya MK sudah menolak judicial, menyatakan ya, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2003 Pasal 60G yang berisi larangan kepada organisasi terlarang untuk berpartisipasi dalam pemilu itu sudah dicabut. Artinya itu tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kenapa pula kemudian masuk pasal serupa di dalam revisi Undang-Undang Pemilu kali ini? Karena itulah jelas kita mengatakan bahwa ketentuan ini melampaui batas. Melampaui batas peraturan perundangan yang ada, melampaui batas keputusan MK, dan melampaui batas yang akan melanggar hak politik warga negara. Saya kira itu.